Welcome back to my channel King Football. Di video kali ini King Football akan membahas mengulik perjalanan dari seorang gelandang terbaik dunia yang dimiliki oleh Real Madrid dan juga Uruguay, yaitu Federico Valverde. Dari kebangkitan dan juga tantangan. So, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa di like dan subscribe. Bantu channel ini untuk tembus 100.000 subscriber. Langsung saja kita ke videonya berikut ini. Federico Valverde adalah salah satu pemain sepak bola muda berbakat yang berasal dari Montevideo, Uruguay. Namanya mungkin belum begitu dikenal luas di awal karirnya. Namun tetapi dia telah menunjukkan potensi besar sebagai pemain tengah yang serbaguna. Karirnya telah mengalami perjalanan yang penuh tantangan dan kebangkitan yang menarik. Karir Valverde sempat menghadapi ketidakpastian dan kesulitan di awalnya. Salah satu momen krusial dalam perjalanan karir seorang Valverde adalah insiden pemukulan terhadap Alex Baena. Insiden ini membuat banyak orang meragukan masa depan sebagai pemain sepak bola profesional. Tambah lagi, kehadiran Jude Bellingham yang dibeli Real Madrid dari Borussia Dortmund pada musim transfer tahun lalu, yang seorang talenta muda yang sangat diantisipasi, menambah tekanan pada batin Valverde karena ada spekulasi bahwa Bellingham akan menggantikan posisinya di Real Madrid. Namun, Valverde tidak menyerah begitu saja. Dia menunjukkan ketekunan dan kerja kerasnya yang sangat luar biasa untuk mengatasi hambatan ini. Di bawah bimbingan pelatih Carlo Ancelotti, Valverde mulai tampil ofensif dan mampu beradaptasi dengan peran barunya ini. Salah satu hal yang menarik adalah fleksibilitasnya dalam bermain. Dia tidak hanya dapat bermain di posisi tengah saja, tetapi juga di posisi sayap kanan, baik dalam bertahan maupun menyerang. Puncak karir dari seorang Federico Valverde terjadi saat dia membantu Los Blancos Galacticos Real Madrid meraih gelar Liga Champions. Kontribusinya dalam mencetak gol dan memberikan assist sangat berharga bagi tim. Junior Steven Gerrard bahkan memuji akurasi dan kecepatan brilian Valverde. Ancelotti pun juga memberikan pujian kepada Valverde, menggambarkan bagaimana pemain modern yang dapat mengisi berbagai posisi di lapangan itu. Valverde terus berkembang menjadi pemain yang semakin lengkap. Ancelotti sangat yakin akan potensi Valverde ini. Bahkan berani mengatakan Valverde dapat mencetak lebih dari 10 gol. Dan dia akan berhenti menjadi pelatih jika Valverde tidak mencapainya. Valverde tidak mengecewakan begitu saja harapan dari Ancelotti ini. Dan alhasil dia berhasil mencetak 12 gol, membuktikan dirinya sebagai pemain kunci dalam tim. Namun, kebangkitan Valverde tidak datang tanpa tantangan. Karir cemerlangnya sempat tercoreng oleh kasus kekerasan, di mana ia terlibat dalam insiden pemukulan terhadap Alex Baena setelah Baena menghina calon anak Valverde. Insiden ini pun terjadi setelah Real Madrid kalah dari Villarreal pada bulan April. Baena telah membuat komentar yang pedas tentang istri Valverde yang bernama Mina Banino yang sebelumnya mengalami keguguran. Tindakan Valverde ini dapat kecaman dari pecinta sepak bola dan membuatnya terancam mendapatkan sanksi yang cukup amat berat, termasuk larangan bermain selama 4 hingga 12 pertandingan. Tetapi Valverde memiliki keberuntungan dalam kasus ini. Kesaksian dan bukti yang disajikan tidak sesuai dengan rekaman CCTV yang ditampilkan, dan pihak penyelidik meragukan adanya kontak fisik yang signifikan antara Valverde dan Alex Baena. Mereka menganggap insiden tersebut lebih sebagai adu argumen verbal. Akibatnya, Valverde
bisa bernafas lega karena tuntutan hukuman yang berat dapat dihindarkan. Selain karir sepak bola yang sukses, kehidupan pribadi Valverde juga memiliki momen penting. Dia merayakan kelahiran putra pertamanya yang diberi nama Bautista. Namun, kabar buruk datang ketika Real Madrid menyatakan niatnya untuk menjual Valverde. Spekulasi muncul bahwa Valverde akan menjadi pemain lapis kedua setelah kedatangan Jude Bellingham. Manajemen Los Blancos mematok harga tinggi untuk Valverde dan bahkan Manchester City sempat tertarik padanya setelah kegagalan mendatangkan Declan Rice. Meskipun ada ketidakpastian tentang masa depannya, Valverde masih ingin bertahan di Real Madrid. Ia percaya bahwa dia akan terus mendapatkan peran utama di bawah kepemimpinan pelatih Carlo Ancelotti. Namun, dia juga memahami frustasi karena sering menjadi pemain pengganti dalam beberapa pertandingan. Sementara pemain seperti Eduardo Camavinga dan Luka Modric lebih sering dipilih sebagai pemain starter. Pada musim ini, Valverde terus menunjukkan performa ofensifnya di lapangan hijau. Ancelotti mengambil inisiatif untuk mengubah formasi tim dari 4-3-3 yang awal mulanya menjadi 4-1-2-1-2 dengan Jude Bellingham dipercayakan sebagai playmaker, sementara Valverde menjadi penghubung lini tengah. Valverde berhasil memenuhi peran ini dengan sangat baik, memotong pergerakan lawan dan menginisiasi serangan. Valverde merupakan gelandang yang memiliki kualitas mumpuni dan ini terbukti dari penampilan yang fantastis. Dia telah bermain dalam 11 pertandingan, mencetak 1 gol dan memberikan assist yang berharga. Salah satu momen puncak adalah saat dia menjadi penentu kemenangan Real Madrid dalam pertandingan melawan Napoli di Liga Champions dengan tendangan kerasnya yang tidak dapat dihentikan oleh kiper Napoli. Tendangan keras ini adalah salah satu dari banyak kemampuan unik yang dimiliki oleh seorang Federico Valverde. Tendangan roketnya telah menyelamatkan Real Madrid dari kekalahan dalam beberapa kesempatan. Ancelotti tidak ragu-ragu lagi memuji bakat langka yang dimiliki oleh seorang Federico Valverde, mengakui bahwa kemampuannya lah pantas dihargai. Bahkan Valverde melanjutkan performa ofensifnya dengan membantu Real Madrid meraih kemenangan besar atas Osasuna dengan skor telak 4-0. Walaupun dia tidak mencetak gol, dia memberikan 2 assist yang berharga dalam pertandingan ini. Ia juga berhasil menyamai rekor yang pernah diraih oleh seorang mega bintang Cristiano Ronaldo pada awal karirnya bersama Real Madrid dengan mencetak 10 gol dalam 10 penampilan terakhirnya. Penampilan gemilang Valverde telah membawa dampak positif bagi Real Madrid. Perannya semakin tidak tergantikan dan dia berhasil menggantikan beberapa pemain veteran seperti Toni Kroos dan Luka Modric dalam starting line-up. Keduanya kini lebih sering bergantian bermain sebagai pemain inti. So, begitu saja.